dalam video ini terdapat calon investor yang memiliki rencana untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Akan tetapi, calon investor tersebut masih belum memiliki dasar keputusan yang cukup untuk memulai sebuah investasi. Sehingga, ia menemui seorang konsultan investasi untuk berkonsultasi mengenai bagaimana cara investasi yang dapat memberikan keuntungan yang banyak. Selamat pagi, Pak. Saya ingin berinvestasi, tetapi tidak tahu bagaimana cara investasi yang menghasilkan return yang banyak dan tidak ribet. Sebelum memulai sebuah investasi, alangkah baiknya Bapak mengetahui mengenai analisis rasio aktivitas. Analisis ini akan sangat berguna untuk bekal Bapak ke depannya. Jadi, apakah Bapak tertarik untuk mempelajari? Selagi caranya tidak ribet dan mudah dimengerti, saya tertarik untuk mempelajarinya, Pak. Baiklah kalau begitu, silakan disimak penjelasan berikut. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis rasio aktivitas. Jadi analisis ini adalah suatu cara untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan menggunakan aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan aliran kas masuk. Terdapat 5 macam rasio aktivitas yang memiliki cara perhitungan dan komponen yang berbeda-beda. Yang pertama, yaitu total asset turnover, yang memiliki tujuan untuk menghitung berapa banyak aktiva yang dimiliki perusahaan dan berapa banyak penjualan yang diperoleh dari tiap nominal aktiva. Apabila perhitungan rasio ini menghasilkan angka yang semakin besar, maka perusahaan dapat dikatakan memiliki kondisi yang baik dari segi perputaran aktiva dalam meraih laba. Untuk menghitung rasio ini, diperlukan nominal total aktiva dan penjualan untuk tahun yang akan dianalisis. Dengan rumus total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Lalu rasio aktivitas yang kedua, yaitu working capital turnover, yang mengukur seberapa efektif modal kerja selama periode tertentu. Berdasarkan standar rata-rata industri, perusahaan dapat dikatakan memiliki kondisi yang baik apabila perhitungannya menghasilkan angka di atas 6. Untuk menghitung rasio ini, diperlukan nominal penjualan dan modal kerja untuk tahun yang akan dianalisis. Dengan rumus, working capital turnover sama dengan penjualan dibagi modal kerja. Setelah itu terdapat rasio aktivitas yang ketiga, yaitu fixed assets turnover atau perputaran aktiva tetap yang digunakan untuk mengetahui berapa kali dana yang dialokasikan untuk aktiva tetap memiliki kontribusi terhadap penjualan dalam periode tertentu. Berdasarkan standar rata-rata industri, perusahaan dapat dikatakan memiliki kondisi yang baik dalam perputaran aktiva tetapnya apabila perhitungannya menghasilkan angka di atas 5. Untuk menghitung rasio ini, diperlukan nominal penjualan dan total aktiva tetap untuk tahun yang akan dianalisis. Dengan rumus fixed assets turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap. Lalu ada rasio aktivitas yang keempat, yaitu inventory turnover atau perputaran persediaan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah persediaan yang terjual dan diganti dalam periode tertentu. Berdasarkan standar rata-rata industri, perusahaan dapat dikatakan memiliki kondisi yang baik dalam perputaran persediaannya apabila perhitungannya menghasilkan angka di atas 20. Untuk menghitung rasio ini, diperlukan nominal harga pokok penjualan dan persediaan untuk tahun yang akan dianalisis. Dengan rumus inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Dan untuk rasio aktivitas yang kelima, yaitu receivable turnover atau perputaran piutang yang digunakan untuk mengukur lamanya penagihan utang selama satu periode. Berdasarkan standar rata-rata industri, perusahaan dapat dikatakan memiliki kondisi yang baik dalam perputaran piutangnya apabila perhitungannya menghasilkan angka di atas 15. Untuk menghitung rasio ini diperlukan nominal, penjualan kredit, dan rata-rata piutang untuk tahun yang akan dianalisis. Dengan rumus, receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Baiklah, karena saya tertarik untuk berinvestasi ke perusahaan PT Venaya, maka saya akan mencoba menghitung rasio aktivitas perusahaan tersebut berdasarkan laporan keuangan tahun 2023. Pertama, saya akan menghitung rasio perputaran total aktiva atau total assets turnover. Untuk komponen yang saya perlukan adalah nominal penjualan dan total aktiva yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan PT Venaya tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut. Karena saya sudah mengetahui penjualan dan total aktiva dari masing-masing tahun, langkah berikutnya saya masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang telah disebutkan oleh Bapak tadi. Setelah itu, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Dari perhitungan ini,
saya menjadi tahu bahwasannya perusahaan Venaya mengalami peningkatan sebesar 0,7 dari tahun lalu dari segi perputaran total aktivanya. Dan juga, perhitungan rasio ini menunjukkan aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan keefektifan penggunaan keseluruhan aktiva. Untuk yang selanjutnya, yaitu perhitungan working capital turnover atau perputaran modal kerja. Untuk komponen yang saya perlukan adalah nominal penjualan dan modal kerja yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan PT Venaya tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut. Karena saya sudah mengetahui penjualan dan modal kerja dari masing-masing tahun, langkah berikutnya saya masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang telah disebutkan oleh Bapak tadi. Setelah itu, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Dari perhitungan ini, saya menjadi tahu bahwasannya perusahaan dalam kondisi yang kurang baik karena angka yang dihasilkan berada di bawah standar rata-rata industri, yaitu di bawah 6. Perhitungan rasio ini juga menunjukkan PT Venaya sedang mengalami kelebihan modal kerja. Berikutnya, saya akan menghitung fixed assets turnover atau perputaran aktiva tetap. Untuk komponen yang saya perlukan adalah nominal penjualan dan total aktiva tetap yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan PT Venaya tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut. Maka saya akan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus sesuai dengan penjelasan Bapak sebelumnya dan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan tersebut, menunjukkan perusahaan Venaya dalam kondisi yang baik dari segi perputaran aktiva tetapnya dengan nilai rata-rata rasio di atas 5. Hal ini juga menunjukkan perusahaan Venaya telah menggunakan kapasitas aktiva tetap secara optimal. Berikutnya, saya akan menghitung inventory turnover atau perputaran persediaan. Untuk komponen yang saya perlukan adalah nominal harga pokok penjualan dan persediaan yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan PT Venaya tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut. Karena saya sudah mengetahui harga pokok penjualan dan persediaan dari masing-masing tahun, langkah berikutnya saya masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang telah disebutkan oleh Bapak tadi. Setelah itu, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan perusahaan Venaya sedang dalam kondisi yang kurang baik dalam perputaran persediaannya karena semakin kecil angka yang dihasilkan dalam perhitungan ini, maka semakin tidak baik keadaan perusahaan dari segi perputaran persediaannya. Dan juga, jika dilihat berdasarkan standar rata-rata industrinya, perhitungan ini menunjukkan hasil di bawah standar, yaitu di bawah 20. Yang terakhir saya akan menghitung receivable turnover. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Konsultan, receivable turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama yang piutang yang bisa ditagih. Dalam menghitung receivable turnover saya memerlukan komponen penjualan kredit dan rata-rata piutang. Pada laporan keuangan perusahaan Venaya menunjukkan data sebagai berikut. Karena kita sudah mengetahui jumlah penjualan dan piutang pada masing-masing tahun, maka selanjutnya kita menghitung masing-masing rasio. Dari perhitungan tersebut, saya dapat mengetahui perusahaan Venaya memiliki rata-rata rasio di atas 15, yang berarti menunjukkan perputaran piutang pada perusahaan Venaya baik. Wah, saya sangat berterima kasih atas ilmu yang Bapak berikan. Dengan melihat hasil analisis rasio aktivitas dari PT Venaya tadi, saya perlu mempertimbangkan kembali rencana investasi saya ya Pak? Iya, betul sekali. Seperti yang kita lihat dari perhitungan tadi, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Penting bagi investor untuk memperhatikan hasil analisis rasio aktivitas dan membandingkan hasil tersebut berdasarkan standar industri yang berlaku. Dari hal tersebut, investor dapat menentukan mengenai keadaan keuangan perusahaan. Apakah sedang dalam kondisi yang baik atau kurang baik? Dan saya sarankan untuk menganalisis rasio keuangan lainnya, seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, dan rasio cakupan bunga. Tujuannya, supaya Bapak dapat memiliki dasar keputusan investasi yang komprehensif mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Baik Pak. Kedepannya saya akan melakukan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan agar mengurangi risiko rugi di masa yang akan datang. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat informatif mengenai rasio aktivitas. Saya menjadi mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai dasar-dasar dalam melakukan investasi.